Mukjizat mata, bagian 1. 4 jenis mata menurut teori evolusi. Memandangi panorama geopark Raja Ampat sungguh menyegarkan pikiran, menyejukkan jiwa, amat menenangkan hati. Panorama bawah laut geopark Raja Ampat yang sekarang menjadi tujuan para penyelam dunia juga sungguh membuat takjub. Rasa syukur karena berpenglihatan, karena kita diberi karunia mata adalah hal terindah yang bisa kita haturkan kepada Sang Maha Pencipta setelah menikmati segala pemandangan indah di Raja Ampat. Tapi bagaimana mata memungkinkan kita untuk melihat? Bagaimana mata tercipta? Bagaimana mata itu hadir bagi kita? Mari kita simak. Kikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Sobat Kike, jika ada yang bertanya makhluk hidup apa saja yang memiliki mata, maka kita akan menjawab manusia dan kebanyakan hewan memiliki mata. Lalu ada pertanyaan lain, yaitu untuk apakah mata? Kita mungkin akan menjawab untuk melihat, untuk mengindra cahaya, atau lebih ilmiahnya lagi adalah untuk mengindra foton atau partikel cahaya. Lalu jika ada pertanyaan lanjutan, apakah sama fungsi mata pada hewan dengan fungsi mata pada kita manusia? Ternyata tidak selalu sama, Sobat Kike. Fungsi mata pada beberapa hewan tingkat rendah seperti larva bulu babi, larva bintang laut, dan cacing tanah adalah untuk mengindra atau mengenali adanya cahaya atau tidak. Untuk mengenali siang atau malam saja. Fungsi ini terkait dengan fungsi irama sirkadian pada metabolisme tubuh. Irama sirkadian adalah pengaturan metabolisme pada mode aktif atau mode istirahat. Kita manusia pun memiliki irama sirkadian ini, Sobat Kike. Siang hari metabolisme kita aktif, sedangkan malam hari adalah saat kita untuk beristirahat. Maka di tingkat ini, di tingkat yang fungsinya hanya untuk mengenali siang atau malam saja, tidak bisa mengindra dari arah mana cahaya itu datang. Bahkan sebetulnya sensor cahaya tingkat ini belum bisa disebut sebagai mata sejati. Makhluk seperti apa sih yang hanya punya indera peka cahaya untuk mengenali siang atau malam saja? Contohnya adalah hidra, hewan kecil perairan yang berkembang biak dengan cara bertunas. Tingkat selanjutnya dari alat pengindra cahaya adalah ketika sang alat pengindra ini sudah bisa mendeteksi hadirnya cahaya dan dari arah mana cahaya itu datang. Hewan yang memiliki sensor cahaya jenis ini contohnya adalah larva atau planula dari ubur-ubur kotak dengan nama ilmiah Tripedalia cystophora. Sensor jenis ini memungkinkan pemiliknya untuk bergerak menjauhi atau mendekati cahaya. Hal ini penting bagi ubur-ubur kotak untuk tetap berada di wilayah hutan bakau tempat ia mencari makan dan berlindung dari pemangsa. Walaupun fungsinya masih sederhana, tetapi jumlah mata pada ubur-ubur kotak ada 24 buah. Untuk apa sih mata sebanyak itu buat si ubur-ubur kotak ini? Padahal dia itu otak sejati aja nggak punya, Sobat Kike. Dalam arti gini, ubur-ubur kotak memang tidak punya otak sejati atau susunan saraf pusat. Dia hanya memiliki sekumpulan saraf atau neuron yang mengelilingi tubuh dia. Dia nggak bisa menyimpan data apalagi berpikir. Tapi ada bagusnya juga sih, dia jadi tidak perlu memikirkan kenapa hutan bakau semakin lama makin menghilang dari bumi pertiwi. Perkembangan lebih lanjut dari sensor cahaya adalah ketika ia sudah bisa menghasilkan citra atau gambaran mengenai lingkungan sekelilingnya, tetapi dengan resolusi yang masih sangat rendah. Fungsi mata pada tingkat ini adalah untuk mendeteksi gerakan atau menghindari benda, atau untuk menemukan habitat yang cocok bagi organisme tersebut. Contoh organisme pemilik mata tingkat ini adalah cacing pipih atau beberapa jenis keong. Mata di tingkat ini secara anatomi ada 2 jenis, yaitu mata dengan bentuk mangkuk pada vertebrata dan moluska, dan mata yang majemuk seperti pada serangga. Seperti apa sih citra atau gambaran yang dihasilkan dari mata beresolusi rendah ini? Seperti ini kira-kira, Sobat Kike. Untuk tingkat ini sudah bolehlah kita menyebutnya sebagai mata sejati. Mata paling canggih adalah mata yang menghasilkan gambar resolusi tinggi, seperti yang dimiliki manusia, hewan-hewan vertebrata, krustasea, dan serangga.
Mata jenis ini membantu pemiliknya untuk menjalani fungsi-fungsi yang lebih rumit, seperti mengenali mangsa, mengenali pemangsa, memilih pasangan, atau untuk fungsi rekreatif seperti pada manusia. Namun pada manusia, fungsi utama mata tentu adalah untuk fungsi luhur, seperti untuk kecerdasan dan spiritualitas. Maka itu tadi, manusia sangat menikmati pemandangan alam yang disajikan oleh Geopark Raja Ampat. Mata canggih ini sudah bisa membedakan warna alias berbagai panjang gelombang cahaya. Sudah bisa mendeteksi intensitas gradasi cahaya seperti gelap, agak terang, sedikit terang, terang banget, hingga terlalu terang. Hal yang lain adalah bahwa mata canggih ini sudah sangat responsif terhadap gerakan. Jadi bisa dipakai untuk menghindari pemangsa atau mengejar mangsa. Mata canggih ini juga memungkinkan pemiliknya untuk mengenali pasangan jenisnya dari jarak jauh. Jadi tidak perlu mengendus, meraba, atau mengecap, bahkan mencicip untuk mengenali pasangan dari jenisnya. Sobat Kike, akan kita lanjutkan bahasan tentang mata ini pada bagian kedua ya. Kita akan bahas mata yang hanya bisa membedakan siang dan malam ini seperti apa, dan nenek moyang mata yaitu protein pekat cahaya itu seperti apa. Sampai jumpa lagi. Nah, Sobat Kitke, sekian, terima kasih, dan hatur thank you.